Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat sehat. Kita masih diberikan nikmat sehat serta kesempatan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang disebut dengan al-faragh, as-sihah wal faragh. Artinya nikmat sehat dan yang kedua nikmat kesempatan. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurang sedikit pun sehat dia. Akan tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukan ibadah. Ada seseorang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurang sedikit pun. Akan tetapi beliau tidak punya kesempatan. Oleh karenanya, dan yang kedua, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, hendak benar dia beribadah, hendak benar berjamaah, hendak benar dia melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi tidak punya kesempatan. Awak sudah pina gari, lentuhud pina sudah berkerekot, tidak ada kesempatan. Makanya kata Nabi, dua nikmat ini yang disebut dengan as-sihah wal faragh. Artinya bagaimana nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam kehidupan kita yang serba sibuk, kita begawi berataan, kita punya aktivitas. Akan tetapi kata Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Allah katakan di dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang beriman. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Kita berataan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman kepada Allah. Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi ini luas. Dalam artian mufassir memberikan penjabaran di sini, luas di dalamnya itu bermacam-macam jabatan dan status yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi kata Allah, redaksi ayat yang terakhir disebutkan, fa iyaya fa'budun, sesibuk apapun kita, sehaur apapun kita, maka kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Al-Qur'an. Dan yang kedua disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah memberikan sebuah motivasi. Hadis itu memberikan satu dorongan kepada diri kita. Dorongan yang bagaimana? Agar kita semua menyempatkan diri untuk melakukan kebaikan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatuba liman ja'ala mafatihul khair ala yadayhi. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba liman ja'ala mafatihul khair ala yadayhi. Artinya apa? Beruntung benar kalau bahasa kita. Beruntung sekali. Siapa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang beruntung itu siapa? Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beruntung itu, fatuba liman ja'ala mafatihul khair ala yadayhi. Yang disebutkan orang yang beruntung itu adalah ketika dia diberikan kunci. Tentunya kita punya kunci masing-masing yang kita pegang. Yang namanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kunci kebaikan.
Beruntung sekali kalau seorang hamba itu selalu membuka pintu kebaikan. Kunci yang kita pegang selalu kita buka untuk melakukan kebaikan. Kita masih punya waktu. Setelah kita melakukan ibadah solat berjamaah, kita masih punya waktu untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama mendengar beberapa ayat dan beberapa tafsir dan beberapa hadis dari Rasulullah SAW, sehingga ayat, tafsir serta hadis itu memberikan dorongan dan menjadikan sebuah petunjuk yang disebut dengan kompas, yang disebut dengan pedoman, sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah lari dari kompas itu, pedoman itu di dalam Islam, sekalipun kita hidup di era yang penuh dengan apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, yang disebut celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu tidak bisa membuka kunci kebaikan ini, akan tetapi dia membuka pintu-pintu kejelekan untuk dirinya. Bukan dia digunakan untuk membuka pintu kebaikan, akan tetapi kuncinya dibuka untuk melakukan sebuah kejelekan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada disebutkan, in asantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Setiap diri kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada siapa yang melakukan kebaikan itu. Sebaliknya kata Allah, kalaulah seseorang itu melakukan kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali kepada siapa yang melakukan kejelekan itu. Ibarat kata, kalau saya melempar bola ke dinding, maka bola karet itu akan memantul kepada siapa yang melempar. Kalau yang kita lempar itu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya, naudzubillah, kalau kita selalu melempar kejelekan, kejelekan itu akan memantul kepada siapa yang melemparnya. Itu disebut dengan dosa di dalam Islam. Dua hal ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, orang yang selalu melakukan membuka kunci kejelekan ke kiri dia, maka Rasul mengatakan, fawailul liman ja'ala mafatihus syarri ala yadayhi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka celaka. Siapa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang celaka itu? Adalah orang yang senantiasa membuka pintu kejelekan untuk dirinya. Yang disebutkan celaka itu banyak di dalam Al-Quran itu. Yang kalimat itu dimulai dengan fawailun. Ada yang disebut fawailun afakin asim, maka celaka orang yang melakukan banyak dosa. Ada juga fawailul lil mukadzibin, maka celaka orang yang senantiasa mengeramputi orang lain. Allah menyebutnya celaka, termasuk di dalamnya kata Rasulullah SAW, tidak itu saja. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fawailul liman ja'ala mafatihus syarri ala yadayhi. Maka celaka orang-orang yang senantiasa membuka kejelekan untuk dirinya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi judul ceramah ini, bagaimana karakter seorang muslim yang baik itu yang bagaimana gitu. Setelah kita menelaah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang itu menjadi sebuah karakter muslim yang baik itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ya'khudhu anni hadhil kalima fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihin. Rasul ketika berkumpul seperti kita sekarang, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya dia berkumpul. Maka Rasul menawarkan sebuah kalimat. Sebuah kalimat ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimat atau hadis yang disampaikan kepada diri kita, tidak hanya kita dengar untuk diri kita saja. After that, setelah itu hilang. Tidak demikian kata Rasul. Ketika kita menerima, ketika kita disampaikan kepada kita tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menerimanya, plus setelah kita menerima ilmu dari siapa yang menyampaikan itu, maka ilmu yang kita dapat
maka dia harus praktekkan untuk dirinya, akan tetapi juga dipraktekkan, disampaikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, minimal di dalam keluarga kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perkataan yang demikian, narasi yang demikian, ada satu orang sahabat. Ada satu orang sahabat, lalu dia mengacungkan tangannya, "Ya Rasul, saya." Gitu. Siapa yang mengacungkan tangan itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, "Qultu ana ya Rasulullah." Ulun ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati beliau, fa ya'khudhu bi yadi fa'adda khamsan. Rasul mendekati dan menepuk bahunya, lalu Rasul mengatakan, memberikan isyarat dengan khamsah, dengan 5 hal. Artinya apa? Memberikan tanda bahwa 5 hal menjadi karakter seorang muslim yang apabila dia melakukannya maka dia akan menjadi seorang muslim yang baik. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjadi seorang karakter, orang yang berkarakter diri seorang muslim dimanapun kita bertugas. Dimanapun kita bertugas dan bekerja, status apapun, status sosial apapun yang kita miliki, maka Rasul memberikan pedoman 5 hal. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqil maharim, hendaklah kita berataan. Hendaklah kita semua takut sesuatu yang haram. Hendaklah kita takut kepada sesuatu yang haram itu akan masuk ke diri kita dan kita berikan kepada keluarga kita. Kalau kita bisa melakukan demikian, kata Rasulullah SAW, kalau kita bisa menjaga jangan sampai sesuatu yang haram, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita usahakan itu hendaklah sesuatu yang halal adanya. Yang kata Rasulullah SAW, ittaqil maharim, takut kita kepada sesuatu yang haram, yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bawa ke rumah untuk memberikan kepada anak dan istri kita, apapun itu, dari hasil pekerjaan kita misalnya. Maka kalau bisa melakukannya demikian, Rasul mengatakan a'badan nas. Apa yang disebut dengan a'badan nas? Sesungguhnya orang yang bisa melakukan demikian adalah termasuk hamba yang tingkat ibadahnya itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, bagaimana menjadi manusia yang berkarakter di dalam Islam itu. Yang kedua adalah wa arda bima kasamallahu laka takun aunan nas. Nangkai apa kita menjadi orang yang sugih? Tentu kita beratan mau jadi orang sugih, orang yang kaya, gitu kan. Apa konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk karakter itu? Rasul mengatakan bahwa wa arda bima kasamallahu laka takun aunas. Hendaklah kita berpuas. Artinya apa berpuas di situ? Mufassir menjelaskan bagaimana kita bersyukur dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Ketika kita pandai bersyukur, maka Rasul mengatakan aunan nas, pian beratan adalah termasuk orang nang sugih, orang yang kaya. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, konsep yang ketiga, maka Islam itu mengajarkan tidak hanya dalam soal-soal agama, akan tetapi bagaimana kita interaksi kita dengan masyarakat, dengan tetangga. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu konsep yang ketiga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika, hendaklah kita berbaik dengan tetangga kita. Kenapa kita disuruh untuk berbaik? Kalau ada nang apa-apa dengan kita, yang paling tahu dahulu adalah keluarga di samping, kiri, kanan, belakang, dan depan. Orang yang terdekat, bukan keluarga kita yang jauh. Nah, itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga. Lalu yang keempat bagaimana? Wa ahabba linnas ma tuhibbu li nafsi. Bagaimana kita, apapun status orang itu, apapun pekerjaan orang itu, maka kita jangan pernah memilah dan memilih kita berkawan. Jangan pernah kita memilah karena statusnya ini jaga itu, lalu kita koler hendak menagur. Tidak demikian. Rasul mengatakan tuhibbu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Bagaimana kita merasakan amun kita dikitukan dengan orang,
Ada orang kada menagur, terdapat kawan kada menagur, terdapat orang lain kenapa sih dia kada menagur ulun. Nah, itulah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita memandang sama status sosial apapun dia. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah disebutkan wala tuksiru dhaik. Yang kelima ya. Wala tuksiru dhaika fa inna kasratu dhaika tumitul qalb. Artinya adalah bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita disuruh bagaimana hati kita menjadi hati yang terbuka, tidak menjadi hati yang tumitul qalbi. Artinya hati yang mati. Hati yang mati itu adalah a priori dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang yang membawa, ada orang yang datang, Assalamualaikum, kada dijawab. Assalamualaikum, kada dijawab. Kenapa? Takut memberi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan hati kita mati. Yang kedua, mufassir memberikan penjelasan, kita hidup di era menunduk jarak kekanakan mahasiswa, di era yang menunduk. Menunduk yang bagaimana? Kita masing-masing melihat dari HP kita nunduk. Dikiranya orang berzikir, berwirid gitu kan. Akan tapi dia membuka WA dan lain sebagainya. Itu sekarang zaman menunduk gitu kan. Menunduk dalam artian dia selalu membaca berita apa yang terjadi pada saat ini, lalu dia tidak heran-heran dengan orang yang ada di sekitar. Itulah yang disebut zaman sekarang itu zaman menunduk. Ada di masjid menunduk. Bukan menunduk dalam artian berzikir kepada Allah. Akan tetapi menunduknya digunakan yang membuat hati mereka menjadi mati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jamaah rahimakumullah, beberapa hal inilah yang disampaikan oleh Rasul kepada diri kita agar diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ihris ala ma yanfa'uka. Gitu. Rasul berpesan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersegeralah kita melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita dan bisa bermanfaat terhadap orang lain. Inilah beberapa karakter yang harus kita hidupkan pada diri kita masing-masing sehingga kita disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berkarakter secara Islami. Demikian dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kesalahan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.